Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bicara tentang keistimewaan Al-Quran. Saya bukan akan menjelaskan karena saya tidak bisa menjelaskan, tapi yang jelas berdasarkan apa yang saya ketahui, apa yang saya amati, bahwa sesuatu yang dekat dengan Al-Quran itu menjadi luar biasa. Sebagai contoh yang nampak dan yang sederhana, daerah atau negara yang menjadi turunnya kitab suci Al-Quran, daerahnya menjadi luar biasa, seperti Mekah, Madinah. Hari yang sebagai turunnya wahyu Al-Quran, harinya juga menjadi luar biasa, yaitu nisfu Sya'ban. Apalagi coba, saya punya komunitas, leader saya memberi namanya PPQ, Pengusaha Pecinta Quran. Nah, itu di dalam komunitas kami 12 komunitas itu yang menjadi nomor 1. Nah, itu hanya memperhatikan saja, karena untuk menjelaskan saya nggak bisa. Nanti bisa tanya kepada ustadz-ustadz yang berwenang dalam menjelaskan. Apalagi coba, daerah, lokasi ya, negara, nama, coba cari aja nama-nama yang berkaitan dengan Al-Quran, maka akan menjadi luar biasa. Bulan yang sebagai bulan turunnya kitab suci juga menjadi luar biasa. Bulan suci Ramadan, itu bulan suci Ramadan itu bulan di dalamnya adalah turun wahyu Al-Quran. Belum lagi nanti tempat-tempat atau yang kaitannya dengan dekat dengan Al-Quran, nabi-nabi, tempat-tempat turunnya nabi itu juga menjadi tempat yang luar biasa. Palestina itu tempat turunnya para nabi. Nah, makanya nanti coba dilihat kenapa sampai kurang bertahun-tahun pun masih bisa bertahan, karena itu tempat-tempat istimewa di sana. Nah, ini sebagai renungan buat kita, bahwa marilah kita untuk berupaya supaya kita bisa dekat dengan Al-Quran. Entah itu dekat bagaimana kita bisa cinta dengan Al-Quran, cinta dunia dibandingkan dengan Al-Quran. Nanti di akhirat dunia itu nggak ada apa-apanya, semua musnah. Coba kalian punya tabungan bermiliar, bertriliun, emangnya dibawa? Enggak, itu bukan milik kalian semua, itu milik pewaris, milik yang diwarisi, ahli waris nantinya. Barang yang kau kumpulkan, properti yang kau kumpulkan itu belum tentu menjadi milik kalian. Itu pemilik calon ahli waris. Makanya sesuatu yang menjadi rezeki kita itu yang sebenarnya adalah yang kita nikmati, yang kita pakai, yang kita sedekahkan, yang kita kalau diwariskan belum tentu, karena nanti pewaris kalau pewaris itu menggunakannya dengan baik. Nah, yang kita sedekahkan, kita bagikan ke dalam 8 golongan, itulah rezeki yang sebenarnya. Makanya marilah kita belajar supaya bagaimana kita bisa dekat dengan Al-Quran,
supaya kita bisa cinta dengan pewaris-pewaris Al-Quran itu. Nah, kita nantinya akan bisa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kita bisa nanti dipanggil bisa masuk surga. Coba kalau kita nggak pernah berselawat kepada Nabi, gimana mau masuk surga? Dan yang jelas kalau yang bisa masuk surga itu adalah yang mendapat rahmat kasih sayang Allah. Itu yang bisa masuk ke dalam surga. Padahal Allah itu maha suci, makanya kita harus dekat kitab yang suci. Ya, monggo bisa kita pilih mana kitab yang termasuk dikatakan suci. Kalau orang Islam ya Al-Quran tentunya. Kalau orang lain nggak tahu mau milih yang mana. Yang penting kita sebagai umat Islam, kitab sucinya ya Al-Quran. Marilah kita berpegang teguh terhadap Al-Quran supaya kita bisa menjadi luar biasa. Luar biasa mungkin di dunia belum luar biasa, tapi nanti di akhirat menjadi luar biasa karena dekat dengan Al-Quran. Karena nanti kalau kita dekat dengan Al-Quran di makam, menurut riwayat atau hadis saya kurang tahu, tapi yang jelas kalau kita sering membaca Al-Quran itu nanti di makam terang, tidak gelap gulita gitu. Tapi harus yakin kita, mau yang ngomong juga istilahnya kalau enggak itu masuk dalam sunnah, yang jelas orang-orang yang hebat di dalam agama. Saya kira itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.